Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Sudah selayaknya dan sepantas bahkan wajib kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengucapkan, melafazkan syukur kita atas segala macam nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala musibah ujian yang juga diberikan kepada kita. Salawat juga salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya dan melantunkan salawat atasnya, sehingga kelak yaumul hisab kita mendapatkan pengakuan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sudah sejak tanggal 1 Januari kemarin kita memasuki bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ada beberapa peristiwa penting. Salah satunya di akhir bulan Rajab atau di banyak sumber disebutkan tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini menghasilkan sebuah perintah yang langsung datang atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara Jibril, tanpa melalui wahyu yang disampaikan melalui Jibril seperti perintah-perintah lainnya. Perintah sholat ini langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ibadah atau kewajiban sholat adalah salah satu atau satu-satunya ibadah yang tidak gugur sepenuhnya, tidak bisa gugur sepenuhnya seperti ibadah-ibadah lain. Sepenting inikah sholat atau ibadah sholat ini? Ya, tentu penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang memerintahkan perintah ini pada Nabi Muhammad, dan sholat adalah ibadah yang tidak bisa gugur sendirinya. Ada ibadah-ibadah lain atau kewajiban-kewajiban yang lain yang bisa diganti dengan misalnya puasa diganti dengan fidyah, atau misalnya ibadah haji bisa dibadalkan, tetapi tidak dengan sholat. Dalam kondisi apapun seseorang muslim masih dibebankan kepadanya untuk tetap melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar atau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Karena sholat ini di dalam, kalau kita melihat dari sudut pandang bahasa, sholat ini artinya hubungan. Dari kata shod, la, shod, lam, dan ada waw dan ada ta marbuthah di situ. Atau di dalam
frase lain kita sering mendengar misalnya silaturahmi. Silatun dan sholatun itu sama-sama memiliki akar yang sama, yang artinya hubungan. Jadi sholat yang kita lakukan saat ini adalah ibadah yang bentuknya hubungan langsung antara makhluk dan khalik, antara manusia dengan penciptanya. Jadi hubungan ini terus kita jaga dalam kondisi apapun. Wajib dijaga. Dalam kondisi apapun tidak ada hak bagi kita atau kesempatan bagi kita untuk meninggalkannya. Tidak seperti ibadah lain tentunya yang bisa gugur secara sempurna. Artinya bisa misalnya digantikan dengan ibadah lain atau dengan cara lain. Di dalam bahasa fikih misalnya, di dalam sholat kita ada yang disebut dengan kemudahan atau rukhsah atau dispensasi. Dalam terminologi fikih ada jamak. Jamak pun dibagi, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kemudian sesudah jamak takdim dan jamak takhir ada juga jamak qasar. Ini adalah bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan kepada kita agar jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Sebegitu ketatnya ibadah ini sehingga aturan yang memudahkannya untuk atau ada celah orang untuk meninggalkannya, tetapi diberikan kemudahan agar tetap tidak meninggalkannya. Bahkan kalau dia dalam keadaan sakit, artinya tidak mampu berdiri, duduk sholat. Tidak mampu duduk, bisa dengan berbaring. Kemudian bisa juga dengan tidur sampai terakhir dengan isyarat. Begitulah pentingnya sholat yang perintahnya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, dan perintah itu juga jatuh di bulan Rajab, di bulan saat ini sedang kita jalan. Jamaah rahimakumullah, bahkan di salah satu gerakan sholat yaitu sujud, disitulah letak dekatnya antara kita dengan Khalik. Karena di salah satu sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dalam keadaan sujud itu tidak ada lagi jarak antara Tuhan dan hambanya. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak masih orang yang melakukan atau meninggalkan sholat? Tentu kita sering melihat di sekitar kita dengan mudahnya orang-orang muslim meninggalkan sholat. Mungkin mereka belum membaca atau belum terbuka pengetahuannya tentang bagaimana sholat ini adalah ibadah yang betul-betul diwajibkan dalam kondisi apapun. Fakirkah dia, miskinkah dia, kayakah dia, sakitkah dia, sehatkah dia, tuakah dia, mudahkah dia, tetap sholat ini diwajibkan atasnya. Bahkan jika ada orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, dia masih ada kesempatan untuk mengqodoknya. Ada orang yang mungkin bertahun-tahun meninggalkan sholat, kemudian baru mulai melaksanakan lagi sholatnya itu belakangan, tentu dia juga harus wajib mengqodoknya. Makanya mungkin pernah kita melihat ada orang yang setelah sholat zuhur ya, atau sholat asar atau sholat maghrib, isya, dan kemudian banyak sekali sholat-sholat setelah itu yang dia lakukan. Bisa saja dia sedang mengqodok,
Bisa saja saat itu dia sedang mengkodok sholat-sholatnya yang dulu ia tinggalkan saat mungkin ketika awal-awal masa baliknya, atau ketika remaja, atau ketika muda, atau ketika saat itu masih mudah baginya untuk meninggalkan, atau mungkin tidak sampai kepadanya informasi tentang kewajiban sholat. Jamaah rahimakumullah, jadi sholat yang perintahnya turun di bulan Rajab melalui peristiwa Isra Mi'raj adalah bagian ibadah yang memang tidak bisa kita gantikan dan tergantikan. Oleh karena itu tetap harus kita laksanakan dalam kondisi apapun, dan dimanapun tetap kita harus menjaga sholat. Bahkan kalau kita pun terpaksa atau dengan sengaja meninggalkannya, misalnya dalam keadaan ketiduran, dalam keadaan hal-hal kondisi lainnya, wajib kita kodok, kita gantikan, karena itu ibaratnya utang yang harus kita bayar. Jamaah rahimakumullah, kembali ke hikmah bulan Rajab. Di bulan Rajab kita sudah mulai membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Jadi 2 bulan ini ada keistimewaan, karena 2 bulan inilah 2 bulan menyambut bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan harus disambut? Kenapa ada keistimewaan 2 bulan sebelum bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Di dalam pandangan tasawuf ada kaum sufi, di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk melatih mencucikan diri sebelum kita menghadapi di bulan Ramadan. Latihannya adalah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya kita memperbanyak ibadah-ibadah sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan kita sudah terbiasa memperbanyak ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah di dalam bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan biasanya kita juga, atau sebelum datangnya bulan Ramadan, sudah banyak tanda-tanda yang akan datangnya bulan ini. Bahkan di beberapa tempat misalnya ada yang menuliskan marhaban ya Ramadan. Terkait bahasa, kenapa bulan Ramadan digunakan atau menggunakan kata marhaban dibanding ahlan wa sahlan, yang di dalam bahasa Arab 2 kata ini masing-masing memiliki makna yang sama, yaitu selamat datang. Ahlan wa sahlan memiliki makna selamat datang, marhaban juga memiliki makna yang artinya selamat datang. Tetapi di dalam bulan atau khusus untuk bulan Ramadan ini lebih tepatnya menggunakan kata marhaban yang artinya selamat datang. Di dalam kata marhaban ada kelapangan di situ. Dalam bahasa Arab, rahim artinya lapang. Ada kelapangan yang artinya ada kesempatan kita untuk mempersiapkannya, mempersiapkan kedatangannya. Lalu bagaimana dengan kata atau frase ahlan wa sahlan yang artinya juga selamat datang? Tentu ada sedikit berbeda. Ahlan dalam bahasa Arab artinya keluarga, sedangkan sahlan itu artinya kemudahan. Jikalau ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumah kita kemudian mengucapkan assalamualaikum dan waalaikumsalam, dan orang Arab biasanya langsung menyebut ahlan wa sahlan, selamat datang engkau sebagai keluarga dan dengan mudah datang dan masuk ke rumah kami. Artinya dalam kondisi mendadak sekalipun tanpa tahu si pemilik rumah, itu biasa menggunakan ahlan wa sahlan. Tetapi tidak dengan marhaban. Marhaban adalah
ucapan selamat datang yang sudah jauh-jauh hari diucapkan, dipersiapkan, karena kita akan tahu, kita sadar bahwasanya ada tamu yang dari jauh-jauh hari sudah datang. Karena jauh-jauh hari kita sudah mengucapkan selamat datang kepada bulan tersebut. Bulan inilah di mana bulan Rajab dan bulan Sya'ban, 2 bulan sebelum Ramadan ini, tempatnya atau waktunya kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Makanya kita menulis atau bahkan banyak sekali ya, yang menulis di mana-mana tentang marhabannya Ramadan, walaupun ada juga yang menulis ahlan wa sahlan. Terlepas dari makna etimologis yang memang lebih tepat marhaban, karena memang ada kelapangan, ada kesempatan untuk melakukan persiapan di dalam menyambutnya. Jadi momen bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini adalah momen kita untuk mempersiapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan, dan selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya umur panjang dan sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian singkat pada hari Senin zuhur hari ini. Semoga bermanfaat tentunya bagi diri saya sendiri, juga bagi jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.